Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel sukses dengan logika Tuhan. Semoga sahabat-sahabat sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kelimpahan rezeki yang melimpah bersama keluarga. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya kembali dari jalanan ini. Itu ya, ada rest area baru KM 149 masih sepi kayaknya, PPKM. Oke sahabat-sahabat sekalian, ini ada satu surat nih di depan dashboard saya sengaja print out bersama Arab dan terjemahannya. Itu Al-Hujurat ayat ke-11, surat ke-49. Saya biasa hafal ayat ini, disimpan di dashboard di depan, kemudian saya hafal ulang-ulang gitu. Ya lumayan kalau saya ngajar nanti berkaitan dengan hal ini, saya selalu ngeluarin ayat ini kepada anak-anak dan saya sampaikan. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Menarik ini dalam surah Al-Hujurat ayat 49. Ini keren ini keren ayat ini. Coba kita perhatikan situ bahwa kaitannya seperti ini, bahasa terjemahannya seperti ini ya. Ya ayyuhalladzina, bahasa Arabnya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakun kunna khairum minhun wala talmiju wa anfusakum wala tanabaju bi alqab bisal ismul fusuku ba'dal iman, bisal ismul fusuku ba'dal iman. Sadaqallahul adzim. Artinya, nah ini kan nggak ngerti ya kalau Arabnya. Pastilah banyak yang nggak ngerti. Hanya segelintir orang aja yang kalau saya bacakan bahasa Arabnya itu ngerti. Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau karena sering membaca Al-Quran terus melihat kata terjemahannya, kan sekarang ada terjemah perkata ya. Jadi kita lihat aja. Kalau ya ayyuhalladina itu kan hai orang-orang gitu. Ya ayyuhalladina amanu, hai orang-orang beriman. Ya sedikitnya nempel juga sih di kepala akhirnya. Jadi pada saat sholat ya, kalau ada kebetulan kata-kata yang sudah dihafal, yang ngerti juga, nggak ngebleng-ngebleng amat gitu. Nah jadi sebetulnya kita dengan belajar Al-Quran itu secara tidak langsung kita juga belajar bahasa Arab gitu. Karena kan kita penasaran, ini bunyinya apa sih? Begini artinya begini, itu bunyinya gimana? Jadi saya kadang cek and recheck dari bahasa Arabnya kemudian ke bahasa terjemahnya. Baik, kita coba lihat artinya di sini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu, yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang ngolok-ngolok, titiknya. Kita pelajari dulu di sini. Ini ada yang keren nih di sini nih. Ada yang keren sahabat-sahabat sekalian di sini. Jadi perintahnya jangan ngolok-ngolok kaum. Nah, kaum itu bisa kelompok, bisa menurut saya bisa ke individu juga. Jangan mengolok-ngolok ke kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ini berandai-andai atau memang faktanya begitu gitu dah. Nah, kan mungkin kalau kita simak sekilas ya, sepertinya Allah sedang berandai-andai gitu, sedang menerka-nerka atau sedang menduga-duga gitu. Allah tuh sepertinya begitu bahasanya. Jadi kan janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kan ada kata boleh jadi gitu ya.
terjemahannya ada kata-kata boleh jadi gitu. Nah ini boleh jadi ini kadang-kadang di dalam pemikiran persepsi kita boleh jadi itu ya bisa jadi yang diolok-olok itu bisa jadi dia lebih baik daripada yang ngolok-ngolok. Kalau bisa jadi berarti bisa juga tidak jadi gitu, bahwa yang diolok-olok itu memang tidak baik begitu. Bisa jadi yang diolok-olok itu memang tidak baik, bisa jadi yang diolok-olok itu memang dia orang tidak baik. Ini kan jadi nggak jelas ya, pemahamannya jadi nggak jelas. Nah, menurut persepsi saya sebetulnya ini fakta, Allah menyampaikan fakta yang tegas sekali bahwa orang yang ngolok-ngolok orang lain dia itu perilakunya buruk, dan yang diolok-olok lebih baik. Kenapa demikian? Mungkin sebetulnya gini nih, saya mungkin sedang berdua nih sama orang. Nah, terus orang itu ngolok-ngolok orang ketiga tanpa orang itu hadir di sini, gitulah. Atau orangnya hadir nggak jadi masalah, tapi taruhlah orangnya nggak hadir gitu. Jadi saya ngomong berdua dengan orang, terus orang yang ngomong dengan saya itu ngolok-ngolok orang lain. Nah, saya atau Anda ketika ngobrol itu, yang ngolok-ngolok itu kan ada di hadapan Anda kan pada saat itu. Yang ngolok-ngolok itu ada di hadapan Anda pada saat itu. Nah, Allah mengatakan yang ngolok-ngolok itu idealah orangnya yang perilaku tidak baik. Maka yang diolok-olok dia kan tidak ngapa-ngapain. Pada saat orang itu mengolok-olok orang lain dan orang lain yang diolok-olok kan dia tidak ngapa-ngapain. Maka yang melakukan perbuatan tidak baik itu yang ngolok-ngolok. Maka Al-Quran Al-Hujurat ayat 11 ini itu berbicara fakta, bukan berbicara praduga di situ. Maka Al-Quran mengatakan di situ, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang mengolok-olok itu sebetulnya lebih baik perilakunya, lebih buruk perilakunya dari orang yang diolok-olok. Dan orang yang diolok-olok itu dia lebih baik perilakunya daripada orang yang ngolok-ngolok. Nah, jadi artinya apa? Orang yang mengolok-olok orang lain itu dia sedang memperlihatkan keburukannya sebetulnya kepada orang lain. Nah, kalau kita ngerti bahasa Al-Quran ini, logika di dalam Al-Quran seperti ini, sebetulnya kita sangat malu dong kalau kita ngomongin orang di depan orang. Karena kita kalau ngomongin orang, justru yang diolok-olok itu dia sedang mendapat kebaikan, dan kita yang ngolok-ngolok itu sesungguhnya kita sedang memperlihatkan kepada teman kita, teman ngobrol kita, bahwa kita sesungguhnya orang tidak baik. Ini kan keren kan? Ini ajaran Quran keren banget ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi orang kalau ngerti pemahaman dari surat Al-Hujurat ayat 11 ini, mungkin dia akan stop. Kalau mau ngomongin orang dia ingat stop. Karena orang pasti tahu yang jelek bukan yang diolok-olok, tapi yang ngolok-ngolok yang jelek untuk saat itu. Itu sahabat-sahabat sekalian. Terus yang kerennya lagi di situ dijelaskan bahwa mengolok-olok itu sama dengan mencela diri sendiri. Gitu. Jadi mengolok-ngolok orang lain itu sama dengan mencela diri sendiri. Ya kenapa tadi? Sama dengan mencoreng muka sendiri, sama dengan menjatuhkan nama baik harga diri sendiri, mengolok-olok orang itu. Karena tadi kalau orang-orang yang ngerti dengan Al-Quran ini, berarti hati-hati, orang yang mengolok-olok itu justru dialah orang yang tidak baik. Maka siapa yang baik itu? Yang tidak ngolok-ngolok. Orang yang tidak mengolok-olok. Kalau ngobrol ya ngobrol aja yang lain, gak ngejelek-jelekin orang. Nah ini jadi ukuran bagi kita juga ya. Kalau kita ingin melihat kelakuan seseorang baik atau buruk, ya dengerin saja omongannya. Dalam omongannya ada menjelek-jelekan orang atau tidak. Kalau ada menjelek-jelekan orang, kita sudah menemukan sesungguhnya ukuran siapa orang yang tidak baik itu menurut Al-Quran ya, bukan persepsi kita.
begitu. Nah, dalam surat Hujurat ayat 11. Kalau Anda nggak percaya ya silahkan saja, tapi silahkan aja baca sendiri. Al-Quran isinya kok begitu. Nah, kemudian di sini seburuk-buruknya panggilan ialah ya panggilan yang buruk sudah iman. Jadi kalau orang yang tidak beriman kelakuannya buruk, ya wajar lah, dia bukan orang beriman. Kalau orang kafir, dalam tanda petik ya, kafir itu yang tidak menerima kebenaran, bukan kelompok. Kalau orang kafir kepada kebenaran dari Allah, ya wajar lah kalau dia berbuat sesuatu yang kurang ajar gitu. Berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, wajar saja, karena kan dia orang kafir, orang tidak tahu, orang tidak menerima kebenaran dari Allah. Tapi kalau orang-orang beriman sudah tahu dan menerima kebenaran, lalu dia masih melakukan keburukan, sudah dikatakan masih melakukan keburukan, itulah seburuk-buruknya orang. Nah, jadi hati-hati orang beriman. Orang beriman itu ya kayak apa ya, Allah itu kayak ya bagaimana ya, orang sudah komitmen beriman kok masih berbuat buruk gitu. Jadi ya agak sedikit menyebalkan lah gitu. Mungkin Allah juga seperti itu, kata Allah. Jadi buruknya double gitu. Nah, otaknya kok nggak dipakai gitu. Itu kalau yang kafir otaknya nggak dipakai ya memang kafir kan, berarti satu ya dia hanya selevel aja bodohnya itu. Tapi kalau misalkan orang udah beriman, udah dikasih tahu tapi masih juga melakukan kesalahan, yaitu bodohnya double gitu. Ya, ini bahasa ini hanya untuk memudahkan pemahaman saja sih sebetulnya ya. Jadi artinya untuk memotivasi kepada kita semua, ya kalau bodoh jangan double gitu. Ya kalau orang beriman itu ya mesti cerdas gitu ya. Nah, oke. Sahabat-sahabat sekalian, jadi ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini kita pahami dan kita jadikan pedoman. Artinya apa? Jangan mencemooh, ngejelekin orang, ngomongin orang dengan kejelekannya. Itu larangannya ini loh. Dan ini Allah tidak suka orang-orang kayak begitu. Nah, kalau kita lakuin terus kayak begitu, kalau Allah nggak suka, manusia tuh nanti manusia di dunia ini nggak suka juga gitu loh. Jadi kalau Allah suka, manusia di muka bumi ini akan makhluk alam semesta ini akan suka juga pada kita gitu. Itu jadi sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang hal-hal yang sepele itu kita anggap biasa-biasa saja, tapi sebetulnya ada dalam Al-Quran, ada penjelasan, dan kalau dilanggar ya ada konsekuensi dong. Kalau pelanggaran aturan dilanggar ya ada konsekuensi. Nah, yang konsekuensi yang tahunya kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau konsekuensinya kan kecil aja gitu, pelanggaran kecil. Ya oke lah kecil. Tapi kalau kecil dikerjain tiap hari, unggal usik gitu ya, ngomongkeun batur, ya kemungkinan besar ya sedikit-sedikit lama-lama kan jadi bukit. Kalau tidak terasa lama-lama kita pembalasannya terasa jadi besar gitu. Nah, maka sekecil apapun perbuatan yang dilarang oleh Allah itu harus kita tinggalkan. Termasuk ngomongin orang, menghujat orang, menghina orang, apalagi menghina pimpinan, menghina kepada orang-orang penting di Republik ini, itu sangat tidak boleh. Menghina kepada orang biasa-biasa aja nggak boleh, ya apalagi kepada pimpinan. Pimpinan kan representasi dari rakyat gitu. Ya, kalau ada pro kontra, ada yang suka dan tidak suka, kan ada yang suka. Nah, janganlah kita menjadi orang-orang yang berperilaku buruk gitu. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang berperilaku baik. Kalau kita mengolok-olok orang juga kan ngejamin nggak kita ini
orang baik? Kan enggak, tetap saja kita juga punya kekurangan. Jadi ngapain kita ngolok-ngolokin orang sementara diri kita juga punya kesalahan dan punya keburukan. Lalu kita juga nggak suka lagi kalau kita diolok-olok oleh orang. Ya udah, makanya berhenti. Ngomongin aja yang baik-baik semua orang. Tahu ngomongin yang buruk nggak ada ngaruh kepada kehidupan kita. Tapi kalau ngomong-ngomong baik, insya Allah akan ada ngaruhnya. Kita akan bisa hidup lebih sejahtera dengan berbicara hal-hal yang baik. Kenapa? Karena ya Allah tidak mencampur adukan antara yang baik dan buruk. Makanya Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Jadi setiap kebaikan itu pasti akan berbalas baik. Kalau keburukan ya berbalas buruk. Nah, jadi kalau untuk mau dapat rezeki yang banyak, berperilaku yang baik, supaya setiap perilaku kita ini ya secara otomatis akan mendapatkan balasan-balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya segitu dulu sahabat-sahabat sekalian, nanti kita sambung lagi deh. Lumayan sedikit juga saya niatin lah, mudah-mudahan ini sedekah saya, niat saya untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan ya ada yang nempel dikit-dikit, ya lumayan lah. Kalau saya meninggal nanti kan ada pahala yang mengalir, ada pahala, ada amal baik yang bisa menemani hidup saya di akhirat nanti. Saya rekam di YouTube, saya rekam nanti saya posting di YouTube ya, supaya nanti tetap sekalipun nanti saya meninggal masih bisa dapat bonus pahala dari apa yang saya tinggalkan, dari properti yang saya tinggalkan. Begitu sahabat-sahabat sekalian, semoga sukses semua, sehat walafiat, diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya di negeri ini, saya yakin semua orang, mau binatang melata, binatang berdiri, binatang miring, binatang pincang, siapapun Allah ngasih rezeki kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.